Kisah ini berawal di markas NASA New York, Amerika Serikat yang memperlihatkan seorang manajer proyek NASA. Mohan yang diperankan Shah Rukh Khan Mohan adalah seorang warga India yang bekerja untuk NASA dan sekarang Mohan sedang melakukan konferensi pers soal programnya. Mohan sedang memimpin proyek terkait mengantisipasi perubahan iklim yang mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di belahan dunia. Mohan terlihat murung. Mohan selalu teringat dengan pengasuhnya sedari kecil yang sudah seperti ibunya sendiri dan nama beliau ada terakhir bertemu saat pemakaman kedua orang tuanya Mohan. Mohan juga berpikir untuk menemui Cafe Iryama dan membawanya tinggal bersama Mohan di Amerika Serikat. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Mohan mengambil cuti pergi ke India untuk mengunjungi Cafe Iryama, orang tua yang merawatnya ketika ia masih kecil. Sesampainya di India ia mengunjungi panti jompo tempat tinggal Cafe Iryama. Ternyata Cafe Iryama telah pindah ke desa yang bernama Charanpur. Singkat cerita, Mohan menyewa bus kemudian pergi ke desa Charanpur sendirian dengan Mohan dan sebaliknya, karena ia akhirnya menemui Cafe Iryama di desa Charanpur. Cafe Iryama sangat bahagia bisa bertemu dan sekian lama bisa bertemu kembali dengan Mohan. Cafe Iryama bercerita kalau ia tinggal seorang perempuan bernama Gita dan adiknya Chiko, anak lelaki yang baru saja menunjukkan arah ke rumah Cafe Iryama. Singkat cerita, suatu hari Cafe Iryama meminta Mohan untuk menagih hutang sewa tanah milik keluarga kita yang disewakan kepada keluarga petani yaitu Haridas yang berada di desa sebelah. Mohan menuruti permintaan kafir tersebut dengan ditemani temannya. Mohan pun pergi ke rumah Haridas tersebut. Sesampainya rumah Haridas, ia merasa kasihan melihat Haridas. Haridas menceritakan kepada Mohan bahwa ia dulunya seorang penenun. Namun semenjak muncul mesin penenun, kain tenun berhenti menjadi bisnis yang menguntungkan. Ia beralih profesi menjadi petani dan menyewa tanah. Ia membayangkan setelah tanaman berkembang kehidupan anak-anak akan membaik, tapi ternyata tidak. Para tetua tidak menerima saya beralih profesi dan memandang saya sebagai orang buangan. Penenun tetap harus menjadi penenun meski harus pergi lapar. Sehingga tidak ada yang mau mengairi setetes pun lahan pertaniannya, hingga semua tanamannya kering dan apapun yang selamat penduduk desa tidak mau membelinya. Hal ini yang membuat Haridas tidak mampu membayar uang sewa tanah. Tak ada pakaian yang layak, pendidikan anak-anak, atap rumah yang baik, bahkan roti untuk mengisi perut saja pun kekurangan. Malam itu Mohan tidak bisa tidur karena mendengar dan melihat kondisi petani itu. Keesokan harinya, Mohan merasa kasihan dan akhirnya tidak jadi menagih hutang. Ia akhirnya memberi Haridas uang untuk kebutuhan makannya. Haridas pun merasa terharu dan berterima kasih kepada Mohan. Mohan pun pulang kembali ke desanya. Ia merenung sepanjang perjalanan pulang. Ia mengetahui banyak masalah terjadi di desanya hanya karena adat istiadat dan tradisi. Saat di kereta ia melihat anak kecil yang berjualan air mineral, padahal anak sekecil itu harusnya bersekolah. Karena ia tidak tega, ia pun membeli segelas air dari anak itu. Mohan menyadari bahwa masih banyak orang seperti Haridas lainnya, yang kelaparan tidak bisa mendapatkan makanan dan air, listrik karena perbedaan kasta dan merubah tradisi. Dia kembali ke Charanpur dengan hati yang berat dan memutuskan untuk melakukan sesuatu demi kesejahteraan Charanpur. Di perayaan pesta sekolah yang dihadiri penduduk Chandapur, Mohan ditanya tentang kehidupan dia di kota modern. Mohan menceritakan semuanya, bahwa mereka bisa maju karena ilmu pengetahuan. Tidak ada kemiskinan, semua saling tolong-menolong tanpa memikirkan ras, suku dan kasta dan terbebas dari belenggu budaya. Mohan mengatakan bahwa mereka harus berubah agar menghindari kemiskinan yang membelenggunya.
Mereka harus dapat berpikir ke depan demi kemajuan desanya, jangan hanya takut karena melanggar budaya. Pada awalnya tokoh-tokoh adat yang berkasta di atas sangat membenci Mohan karena akan merusak adat istiadat mereka. Karena tetua tidak menerima pendapat Mohan, ia pun pergi dari perayaan sekolah. Suatu malam, saat perayaan pesta dan menikmati kegelapan malam, Mohan memutuskan untuk mendirikan fasilitas pembangkit listrik tenaga air kecil memanfaatkan sumber air terdekat. Ia meminta tetua adat untuk bertanggung jawab terhadap kegelapan di desanya. Mohan meminta 100 orang laki-laki untuk membantunya untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Permintaan itu pun disetujui. Keesokan harinya mereka menuju mata air dan melihat kondisinya. Setelah mengetahui letak mata air, ia meminta penduduk untuk membuat bendungan dan airnya akan dialirkan ke generator turbin sehingga putaran generator dapat dirubah menjadi aliran listrik. Mohan membagi tim dan bekerja sesuai tugasnya. Warga Candapur saling membantu membuat bendungan, dan menyiapkan kebutuhan lainnya. Mohan ke kota membeli sebuah peralatan yang dibutuhkan dari dana sendiri dan bekerja bersama warga dalam pembangunan unit pembangkit listrik. Pembangunan bendungan dan generator turbin telah selesai. Hanya tinggal uji cobanya saja. Mohan mulai mencoba pembangkit listriknya. Warga Candapur menunggu detik-detik hidupnya listrik dari pembangkit listrik yang mereka buat. Meskipun terkendala sedikit, akhirnya listrik yang mereka idam-idamkan berhasil hidup. Warga dan Mohan bergembira atas keberhasilannya. Mohan dielu-elukan sebagai pahlawan mereka. Pesan dari film ini, janganlah kaku pada perubahan jika itu baik. Terima kritikan dari orang lain dan saling membantu untuk kebaikan bersama. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, nantikan video berikutnya.